Seru banget. Pertama kali gue jadi pemeran utama untuk sketsaan Natal. Eh, itu was amazing ya, karena gue belajar sesuatu yang baru dan menyenangkan aja gitu loh, bisa hadir di suasana yang tepat, memerankan sesuatu yang awalnya kita nggak bisa, terus lama-lama akhirnya bisa enjoy gitu. I feel the vibes gitu. It's good. Melihat karakter Tuan Cuan tadi, menurut Bang Denny sendiri seperti apa? Sebenarnya kan banyak lah orang-orang kayak Tuan Cuan di kehidupan. Mungkin secara alam bawah sadar kita mungkin kita tidak merasa seperti itu, tapi intinya sih banyak dari kita tuh yang selalu berpikir tentang apa yang kita berikan harus ada pamrih ya. Nah itu yang akhirnya menjadi material gitu loh. Jadi segala sesuatu urusannya itu ya harus ada pamrihnya gitu loh. Kalau enggak ya gimana? Tapi ternyata itu bukanlah kebahagiaan sejatinya. Jadi kebahagiaan sejati bukan ada di situ, tapi bagaimana kita ikhlas dalam memberi dan kita percaya bahwa apa yang kita perbuat itu karena kemurahan kasih Tuhan. Jadi bukan karena kitanya gitu. Sehingga akhirnya apa yang kita perbuat itu adalah persembahan kita untuk berterima kasih terhadap kasih Tuhan. Bang, ini kan kita sudah hampir mendekati hari Natal nih. Bang Denny sendiri bersama keluarga memaknai Natal seperti apa sih Bang? Ya kita memaknai Natal sebagai hari libur ya. Karena kita kerja mulu. Cuma pastinya kalau libur kan kita bisa kumpul. Jadi pasti ada sesuatu yang baik yang akhirnya bisa kita lakukan sama-sama. Terutama sama istri yang sekarang ini lagi program untuk hamil. Jadi kan bisa punya waktu juga ya. Bisa mingle-mingle, bisa ngobrol. Mungkin istri juga perlu waktu karena selama ini saya kerja, dia perlu waktu untuk ngobrol gitu. Dan juga bisa ketemu sama keluarga kayak mamanya dia, mama saya. Jadi bisa menghabiskan waktu untuk bisa ngebangun kehangatan di keluarga sih. Untuk progres program kehamilan sendiri dari kakak seperti apa? Kita so far sih masih belum bisa ngomong terlalu banyak kan, takutnya kita takut pamali sih. Cuman progresnya sih kita dari program kehamilannya itu udah berjalan sekitar 3 bulan ini, arahnya udah baik. Tinggal nunggu hasilnya aja. Semoga doa dari pemirsa juga dan doa semua orang yang ya bisa terkabulkan gitu. Paling enggak saya bisa lihat istri hamil dan anak kita juga bisa lahir dengan kondisi yang sehat gitu. Itu a bless for me. Perjalanan 2023 ini Bang, dari Januari sampai akhirnya hampir menutup tahun ini nih. Iya. Bang Denny sendiri akhirnya memaknai dan menjalani seperti apa nih? Gue memaknainya dengan banyak hikmat ya, karena tahun ini gue tuh mengerjakan banyak hal yang tidak sama dengan tahun sebelumnya. Gue tahun ini tuh menyelesaikan ada 3 film. Gue menyelesaikan beberapa konten-konten yang belum pernah gue lakukan. Terus gue mengisi beberapa acara yang gue belum pernah lakukan sebelumnya. Menurut gue tahun ini gue banyak belajar dan menjadi kesenangan sendiri buat gue ketika gue bisa akhirnya belajar sesuatu yang baru kan. Itu buat gue passion. Jadi gue ngelihat tahun ini adalah tahun pembelajaran buat gue, dimana gue menabur. Mungkin tahun depan siapa tahu gue bisa menuai. Itu aja sih. Kalau persiapan Natal sendiri nanti sama keluarga di Jakarta atau akan keluar? Mungkin kita mau coba ini ke Singapura, karena keluarga istri ada di sana. Kalau enggak mungkin kita ngumpul di Jakarta. Biasanya hias-hias pohon Natal gitu nggak sih Kak? Enggak, kalau kita nggak terlalu begitu hias-hias pohon Natal. Biasanya kita kalau Natal tuh lebih ngelihat kita tuh punya agak ria ya kalau ngomong ya. Kita tuh punya donasi, biasanya kalau Natal itu kita fokus untuk mengalirkan donasi itu untuk membantu orang supaya mereka bisa merasakan sukacita Natal gitu. Biasanya lebih ke sana sih. Oke, Bang, untuk mengawali 2024 nanti nih harapan dan doa-doa Bang seperti apa? Harapan saya sih sebenarnya buat keluarga saya yang pasti selalu Tuhan jaga dari ya hal-hal buruk gitu, terutama istri, orang tuanya, orang tua saya. Dan harapan saya yang paling besar adalah negara ini, penduduknya, masyarakatnya, semua netizen bisa mengalami perbaikan dalam hidup. Yang punya masalah segera bisa dapat solusi. Jangan lagi ada yang menghabiskan uang dengan berjudi ya kan. Kita tahu kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi judi, pinjaman online yang akhirnya membuat kalian berada di posisi yang sulit. Terus juga untuk orang-orang yang pengen punya anak kayak saya doakan ya semoga tahun depan Tuhan bisa berikan keturunan. Dan juga orang-orang yang punya masalah rumah tangga supaya tidak berakhir dengan perceraian. Saya doakan semoga 2024 adalah tahun yang baik, tahun yang damai, tahun penuh sukacita. Kita tidak terbawa dengan emosi
Pilpres. Bang, Yoi. update dikit dong Bang soal kemarin kejadian mistis. Itu ya, Seperti apa sih Bang? tahu Penjelasannya Bang. gue nggak ngerti sih, maksudnya Sendiri percaya nggak sama hal seperti itu? enggak sih. Kalau gue tuh kan itu ini ya yang botolnya geser kan. Gue baru lihat kemarin pas ada yang slow motion di TikTok. Pas gue lihat, menurut gue itu karena ada air, karena botolnya dingin. Jadi karena airnya botolnya itu mencair, mungkin dia bergeser begitu aja. Dia itu juga gesernya nggak jauh. Gue pikir bukan mistis lah, itu mah ada aja. Pada akhirnya banyak netizen yang akhirnya mencocokologi bahwa ada yang mungkin iri sama Bang Deni dengan kehidupan, dengan karir. Iya ya. Itu Bang Deni sendiri tanggapannya seperti apa? Nggak mau berpikir ke situ karena menurut aku kalau Tuhan itu mengizinkan saya kena masalah pasti kena, atau dikirimin barang-barang nggak baik, kalau Tuhan mengizinkan pasti kena. Kalau saya percaya Tuhan jaga aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang buruk, ada Tuhan melindungi. Jadi kalau saya nggak terlalu berpikir negatif tentang hal itu, positif sih. Terima kasih Bang. Ayo banget Bang, boleh foto nggak Bang? Audio